Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini selalu menyenangkan ya. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ini, pandemi COVID-19 melanda di negara kita dan di dunia. Semoga menjadikan kita selalu semangat belajar di rumah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari penyakit ini, dari virus ini ya, anakku yang soleh dan soleha. Dan semoga kita bisa, dan kita selalu berdoa agar kita bisa lagi bertatap muka dan belajar di sekolah dengan normal kembali ya, anakku yang soleh dan soleha. Ya, pada pagi hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Ibu Umi akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 semester 1. Ya, untuk mempersingkat waktu ya belajar kita mulai dengan membaca basmalah agar lancar ya, agar kita segera diberikan oleh Allah ilham dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, dimulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita buka halaman selanjutnya. Pada daftar isi, pada bab yang pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Ya, pada halaman 4 ini kita akan belajar tentang materi PAI, yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku. Siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Apakah kalian tahu anak-anakku yang soleh dan soleha? Ya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir atau akhir zaman. Ya, Nabi yang ke-25, Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita bagi seluruh umat manusia ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu menjadi teladan kita? Karena dalam setiap perkataan dan perbuatannya selalu diiringi dengan rasa dan sifat kejujurannya ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi umat di seluruh dunia ya, umat manusia. Ayo kita bersama-sama sholawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW agar mendapat rahmat di yaumul qiyamah nanti, dan yaumul qiyamah dan hari pembalasan nanti ya. Ya, coba kita bersama-sama sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya. Mari kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 5. Yang pertama, yang A, sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad terkenal dengan jujur. Ia tidak pernah berkata tidak benar. Karena kejujurannya beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Beliau adalah seorang pedagang dan juga seorang pemimpin yang jujur. Kita harus meneladani sikap jujur Rasulullah. Kita harus selalu berkata jujur kepada Allah SWT, jujur kepada orang tua, guru, teman, dan jujur kepada semua orang. Allah sangat menyayangi umatnya yang berkata jujur.
Sebetulnya, apakah arti jujur itu, anak-anakku yang soleh dan soleha? Ya, jujur adalah salah satu sifat akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji, akhlak yang baik ya. Jadi lawan dari sifat jujur, ada yang tahu sifat jujur? Lawan dari sifat jujur adalah sifat dusta atau bohong. Jadi sifat dusta atau bohong ini adalah salah satu akhlakul mazmumah, anakku yang soleh dan solehah. Akhlakul mazmumah adalah kebalikan dari akhlakul mahmudah. Akhlakul mazmumah adalah akhlak yang tercela atau tidak baik. Kalau akhlakul mahmudah itu akhlak yang terpuji atau baik. Ya, contohnya tadi sifat jujur adalah akhlakul mahmudah. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha. Ya, Nabi Muhammad SAW itu terkenal jujur ya dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya beliau mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu apa ya artinya? Dapat dipercaya. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu bisa mendapat gelar Al-Amin? Karena beliau adalah seorang pedagang dan juga seorang pemimpin yang jujur. Ya, karena itu mendapat gelar Al-Amin. Ya, artinya adalah dapat dipercaya. Karena jujur adalah salah satu sifat yang selalu yang selalu baik ya. Tidak berkata bohong atau dusta, maka orang-orang selalu mempercayai Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad diberilah gelar Al-Amin ya. Nabi Muhammad sejak kecil, Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang, termasuk kepada teman kita. Ya, baiklah Ibu, coba nih soalnya ya. Apakah arti dari Al-Amin? Ya, yang seperti tadi Ibu jelaskan bahwa Al-Amin adalah dapat dipercaya. Kepada siapakah kita harus berkata jujur? Jujur itu ya dimulai dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur kepada orang tua, guru, dan teman kita, dan jujur kepada semua orang. Maka Allah sangat menyayangi umatnya yang berkata jujur ya, dan menjadi kebanggaan Rasulullah SAW ya. Ya, baiklah, jika sudah paham, halaman selanjutnya itu ya, halaman 6. Dari jujur ini kita belajar ya. Jadi kita tuh harus menjadi anak yang jujur, karena jujur itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu harus menjadi anak yang jujur karena akan menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Dan janganlah kita ragu dan janganlah kita bingung, tetapi jadilah anak jujur, pasti kita akan beruntung. Itulah ya. Maka ada keuntungannya bersikap jujur. Yang tadi itu kita akan menjadi pasti beruntung, karena orang yang bersikap jujur akan selalu dipercayai oleh orang lain. Ya, jujur adalah berkata dan berbuat yang sebenarnya, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kebalikan dari sifat jujur adalah dusta atau bohong. Jujur membawa seseorang pada kebaikan dan surga. Dusta membawa pelakunya kepada keburukan dan neraka. Ya, jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, kita harus bersikap jujur karena
kita akan mendapatkan kebaikan dan surga dari Allah SWT dan akan menjadi kebanggaan Rasulullah. Kalau kita bersikap dusta, ya, bersikap dusta, maka seseorang itu akan membawa pelakunya pada keburukan, dan keburukan itu jalannya ke neraka. Siapakah yang mau ke neraka? Tidak, kan? Nauzubillah min zalik. Maka kita sehari-harinya berlakulah ya dengan sifat jujur, tidak boleh bohong, tidak boleh dusta, harus berkata baik dan tidak boleh bohong, ya. Contoh, perhatikan ya. Faris hari ini sedih dan kecewa. Faris mendapat nilai 5. Faris takut jika kedua orang tuanya marah. Ketika di rumah, Faris ditanya oleh ibu. Faris menjawab dengan jujur. Faris mengatakan kepada ibunya bahwa ia mendapat nilai 5. Faris harus berkata jujur, meskipun Faris tahu ibu akan menegurnya. Ya, kita harus selalu bersikap jujur ya, dimanapun dan kapanpun, walaupun sebenarnya dari cerita ini ya, si Faris ini sangat menyedihkan. Dia mendapatkan nilai 5, tetapi karena dia tahu bahwa Rasulullah, Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang bersikap jujur, maka dia selalu teringat ya. Walaupun dapat nilai 5, dia harus tetap jujur kepada ibunya, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha segala-galanya ya. Dan Faris juga tahu bahwa perbuatan jujur adalah sesuatu yang sangat membawa kebaikan, akan dipercayai oleh orang lain. Contohnya ya, kalau kita coba bersikap bohong terus, akhirnya orang lama-kelamaan akan menjadi tidak percaya kepada kita. Maka oleh karena itu, bersikaplah jujur dan tidak boleh bohong ya, karena kita akan dipercayai oleh orang lain itu ya. Oke, contoh lainnya juga ya. Contoh lainnya adalah ketika ulangan tidak boleh mencontek ya, mengembalikan barang atau uang yang ditemukan kepada pemiliknya. Itu adalah contoh dari bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari ya, anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, itu adalah contoh dari sedikit dari contoh jujur ya. Apa itu keuntungannya tadi ya? Keuntungannya siapa yang sudah tahu? Ya, keuntungannya bersikap jujur adalah disayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau sudah disayang Allah akan mendapatkan apa? Surga. Siapa yang mau surga? Ya, pastinya kita semua. Maka oleh karena itu kita harus bersikap jujur dimanapun dan kapanpun, walaupun itu menyedihkan. Dan yang kedua adalah disenangi orang tua dan guru. Ya tadi ya, Faris walaupun nilainya 5, tapi dia tetap jujur, tidak melebih-lebihkan ya omongannya. Dan yang ketiga adalah mempunyai banyak teman. Ya, pasti orang yang selalu berkata jujur adalah selalu dapat dipercayai oleh orang lain ya. Dan yang keempat, yang dia adalah membawa kebaikan. Orang yang jujur akan membawa kebaikan dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk anak-anakku yang soleh dan soleha, dimanapun dan kapanpun kita harus bersikap jujur ya, jujur kepada Allah, jujur diri sendiri, jujur kepada Rasulullah, jujur kepada orang tua, teman, guru, dan semua orang ya. Dan mulai sekarang biasakan bersikap jujur
semuanya kejujuran akan mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti ini ditulis lagi ya, apakah yang maksud jujur? Yang tadi Ibu sudah jelaskan. Sebutkan keuntungan orang yang bersikap jujur. Ini juga diisi ya. Sikap jujurku akan membawa kebaikan. Apakah ya atau tidak? Jujur kepada siapapun selalu kuusahakan, ya atau tidak? Sikap jujurku menjadikan pikiranku tenang, ya atau tidak? Ya. Dan tugasnya adalah mengerjakan pilihan ganda dari 1 sampai 10, mengerjakan halaman 8 dan 9. Halaman 8 dan 9 diisi ya. Yang A, yang bagian A, yang bagian A, yang B dan C diisi ya, agar bermanfaat bukunya ya. Jika dari penjelasan Bu Umi kurang jelas, boleh ditanyakan secara langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya ya, anak-anakku yang soleh dan soleha. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.